Halo, nama saya Angelika Pranti Siotang dengan NIM 2151058 dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia, jurusan Keperawatan Section B. Saya akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar 1 yang dipaparkan oleh Mem Ruspin mengenai transfer elektron. Transfer elektron merupakan proses NADH dan FADH2 menjadi ATP. Nah, apa sih itu ATP? ATP sendiri adalah molekul penyimpan energi yang digunakan oleh tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Berbicara mengenai transfer elektron ini terjadinya di dalam mitokondria. Mitokondria sendiri dibagi-bagi menjadi matriks, membran luar, dan membran dalam atau kristal mitokondria. Selanjutnya adalah tahap-tahap transfer elektron. Mari kita bahas. Proses NADH dan FADH2 menjadi ATP. Di sini ada gambar, yaitu kristal mitokondria di mana ada bagian-bagian yang terdapat di dalam kristal mitokondria. Baiklah, seperti yang sudah saya paparkan di awal, transfer elektron inilah yang memproses FADH2 dan juga NADH menjadi ATP atau energi. Oke, yang akan saya bahas pertama ini adalah bagaimana proses NADH sehingga nantinya dapat menghasilkan ATP. Nanti di bagian 2 akan saya jelaskan proses FADH2 sehingga nantinya dapat menghasilkan ATP. NADH, nanti di sini NADH itu prosesnya berbeda. Hampir sama, tapi ada bedanya dengan proses FADH2. Kita pertama-tama perlu mengetahui molekul-molekul apa saja yang terdapat di dalam kristal mitokondria atau membran dalamnya mitokondria. Kita harus mengetahui bahwa di sini ada yang namanya ruang antar membran dan juga matriks. Setelah itu, yang di dalam sini yang berupa batang-batang ini disebut dengan phospholipid bilayer. Setelah itu, angka 1, 2, 3, 4 itu adalah kompleks protein. Jadi ada kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, dan juga kompleks protein 4. Dan selanjutnya ada yang namanya ubiquinon. Oke. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan sitokrom C, dan juga ada enzim ATP sintase. Oke, baiklah, setelah mengenal molekul-molekul apa saja yang berperan penting dalam transfer elektron dalam kristal mitokondria, kita lanjut ke pembahasan mengenai NADH yang akan menghasilkan ATP. Jadi, pertama-tama NADH yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs akan datang ke dalam mitokondria ini atau kristal mitokondria ini dan akan melepaskan elektronnya. Jadi NADH, di sini saya boleh tulis NADH, dia akan melepas elektron dan akan diubah menjadi NAD. NADH, jadi elektron yang masuk ini ke dalam ke dalam kompleks protein 1 ini akan ditransfer lagi ke dalam yang namanya ubiquinon. Ke yang huruf Q ini disebut ubiquinon. Jadi pada saat elektron melewati kompleks protein 1, di sini terjadi H+ yang keluar. H+ yang terdorong keluar ke ruang antarmembran. Nah, setelah itu elektron yang tadi dari ubiquinon akan ditransfer lagi ke dalam kompleks protein ketiga. Dan setelah berada di kompleks protein ketiga akan ditransfer kembali ke dalam sitokrom C. Seperti yang di kompleks protein 1 bahwa
Setelah melalui kompleks protein 3 juga, H+ akan keluar menuju ruang antar membran. Oke. Setelah masuk ke sitokrom, maka elektron akan menuju atau ditransfer kembali ke dalam kompleks protein keempat. Oke, sama seperti kompleks protein 1 dan 3, di sini setelah melalui kompleks protein 4, maka akan dikeluarkan H+ ke dalam ruang antar membran. Oke. Setelah elektron masuk ke dalam kompleks protein 4, maka elektron tersebut akan diterima oleh penerima elektron terakhir yang adalah oksigen. Oke. Oksigen ditambah dengan elektron dan juga H+, maka inilah yang akan menghasilkan H2O atau yang kita bisa sebut air. Oke. Dan setelah itu ini kita bisa lihat ada 3 H+ di sini. H+ ini akan masuk dia ke dalam enzim sintase. Jadi H+ ini akan masuk ke dalam enzim sintase, lalu akan dihasilkan satu buah ATP. Jadi untuk satu H+ yang masuk ke dalam ATP sintase akan dihasilkan satu ATP. Karena di sini ada 3 H+, maka ATP sintase akan menghasilkan 3 ATP untuk 3 H+. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan untuk proses NADH ini, dan akan dilanjutkan proses FADH2 yang akan menghasilkan ATP. Elektron FADH2 akan ditransfer ke dalam kompleks protein 2, yang kemudian menghasilkan FAD. Setelah ditransfer ke dalam kompleks protein 2, maka akan ditransfer ke dalam ubiquinon. Setelah ditransfer ke dalam ubiquinon, maka akan ditransfer kembali ke dalam kompleks protein 3. Setelah masuk ke dalam kompleks protein 3, lalu akan melalui sitokrom C. Saat melalui kompleks protein 3, maka atom hidrogen akan keluar ke ruang antramembran. Lalu elektron akan ditransfer kembali ke dalam kompleks protein 4. Yang kemudian elektron akan ditangkap oleh molekul O2 yang berikatan dengan 2H+ membentuk H2O. Saat melalui kompleks protein 4, juga atom hidrogen akan keluar ke ruang antramembran. Setiap atom hidrogen yang keluar akan masuk ke dalam ATP sintase yang akan membentuk ATP. Untuk 2 atom hidrogen akan menghasilkan 2 ATP ya di proses ini. Untuk proses ini disebut dengan RTE atau respirasi transfer elektron. Dan untuk proses masuknya atom hidrogen ke dalam ATP sintase disebut dengan kemiosmosis. Sehingga didapatkan bahwa 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Dan untuk 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Di mana jumlah energi dari respirasi anaerob adalah sebagai berikut. Glikolisis menghasilkan 2 ATP yang sama dengan 2 ATP, dan juga 2 NADH dikali 3 sama dengan 6 ATP. Dekarboksilasi akan menghasilkan 2 NADH yang dikali 3 sama dengan 6 ATP. Dan siklus Krebs menghasilkan 6 NADH yang dikalikan dengan 3 sama dengan 18 ATP, dan 2 FADH yang sama dengan 4 ATP. Sehingga totalnya 38 ATP. Total keseluruhan 38 kurang 2, 36 ATP. Karena glikolisis terjadi di sitosol, sementara dekarboksilasi dan siklus Krebs terjadi di mitokondria, sehingga butuh energi untuk menembus mitokondria. Oleh sebab itu, 38 ATP dikurangi 2 ATP dari glikolisis menjadi 36 ATP. Selesai. Nah, jadi dari kedua video tadi, kita bisa ambil ringkasan atau namanya recall summary. Yang pertama, transfer elektron itu adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. RTE atau disebut juga rantai transfer elektron terjadinya di dalam mitokondria, dan lebih spesifiknya di dalam krista mitokondria atau membran dalam mitokondria. 1 NADH sama dengan 3 ATP, sementara 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Tahap NADH dan FADH2 sebenarnya hampir sama, hanya yang membedakan adalah transport awal NADH itu melewati kompleks
protein 1, sementara untuk FADH2 langsung melewati kompleks protein